dimanapun Anda berada, kembali saya menjumpai Anda, Winata, dalam program Bali Postop ya. Dan hari ini saya berada di ruangan Kepala UTD, Unit Transfusi Darah Provinsi Bali. Saya wawancarai kepalanya, yaitu Bapak Dr. Igede Wiryana Patre Jaya. Nah, kita akan berbicara tentang ada terapi yang disebut dengan plasma konvalesen. Ya, ini yang merupakan terapi untuk COVID-19 yang mana seperti apa gitu ya, mungkin saya tidak berhak untuk menjelaskannya, tapi ya Dokter Patre yang menjelaskan. Om Swastiastu, Dok. Ya, Om Swastiastu. Kenapa kata Dok? Sehat Dok, dulu ya, saat dalam ini. COVID ini yang penting sehat dulu gitu. Betul. Dok. Yeah. Dok, kalau sekarang ini kan PMI, Unit Transfusi Darah PMI Bali, Dok, ya, sudah mengembangkan ya, teknik atau terapi plasma gitu. Yeah. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya, Dok, teknik terapi dengan plasma ini? Ya, secara umum dia sampaikan bahwa terapi plasma konvalesen ini adalah suatu modalitas untuk terapi COVID-19. Itu yang dikembangkan saat ini. Itu sebenarnya secara prinsip mengambil bagian daripada komponen darah plasma dari pasien yang sudah sembuh COVID, kemudian kita berikan pada pasien yang masih sakit, yang masih menderita COVID. Itu yang ini. Jadi diberikan antibodi pasif dari pasien yang sudah sembuh itu, diharapkan diberikan ke pasien yang sedang sakit ini. Tubuh pasien yang sakit ini akan membentuk antibodinya, dirangsang untuk membentuk antibodi untuk COVID-19 ini. Jadi intinya adalah memasukkan antibodi pasif. Syaratnya adalah dari darah pasien yang sudah pernah kena COVID tapi sudah sembuh gitu ya, Dok? Ya, betul. Jadi darahnya yang diambil kemudian dimasukkan ke yang sakit, masih sakit itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ini apakah terapi baru atau memang sudah pernah dikembangkan sebelumnya? Dan tingkat efektivitasnya dalam penyembuhan seberapa besar, Dok? Jadi sebenarnya terapi plasma konvalesen ini sudah dilakukan sebelumnya pada di luar kasus COVID. Itu ada Ebola, SARS, H1N1, MERS dan sebagainya. Jadi secara umum kita tahu bahwa penyakit menular ini adalah ada yang salah satu pencegahannya itu kan dengan vaksinasi. Jadi dari munculnya penyakit dengan dibuatnya vaksin ini biasanya rata-rata membutuhkan waktu 2 tahun. Nah, di tengah-tengah inilah TPK ini di salah satu dijadikan pertimbangan oleh kalangan profesional terutama kedokteran untuk memberikan terapi sehingga nanti harapannya kondisi pasien menjadi lebih baik gitu. Nah, di Bali sendiri saat ini sudah 5 pasien yang diberikan terapi plasma konvalesen. Ada 1 yang sudah sembuh, kemudian 1 mohon maaf sudah mendahului kita. Dari laporan dari tim klinis itu menyatakan bahwa ada respon yang baik setelah diberikan terapi plasma konvalesen. Jadi intinya sebenarnya terapi ini bukan terapi tunggal. Jadi melengkapi daripada terapi yang lainnya. Seperti misalnya sesuai dengan standar WHO untuk COVID-19 ada pemberian antiinflamasi, antibiotik dan sebagainya. Terapi plasma ini pelengkap daripada terapi yang sudah diberikan. Jadi itu yang ini. Jadi ini memang sedang proses juga kan itu. Tapi pemerintah negara yang sudah melakukan itu yang kami tahu itu Wuhan yang pertama kena COVID-19, kemudian Amerika, kemudian Singapura dan Indonesia sudah artinya secara kebijakan itu diberikan untuk pasien-pasien COVID-19 ini kalau daerahnya memungkinkan untuk melakukan terapi plasma itu dilakukan itu. Dan secara dukungan katanya sumber daya manusia, tenaganya, dokter-dokternya, kemudian peralatan-peralatannya sebenarnya kita di Bali sudah memadai ya, sudah siap ready itu, Dok. Betul. Jadi sebenarnya sebelum kami melaksanakan ini kita sudah mengevaluasi dulu persyaratan satu daerah untuk melaksanakan saya sebut singkatannya TPK ini. Satu, jumlah kasus yang memadai, memang belum ada angka yang sudah baku, tapi kalau kita lihat angka kemarin misalnya, yang lihat dari kesembuhan ya, mungkin 2.000 lebih yang sudah sembuh di Bali, jadi ini kan potensi untuk calon donornya ini. Kemudian yang kedua, kemampuan daripada pengetesan virologi
Itu laboratoriumnya. Kita juga sudah tahu bahwa beberapa sudah rumah sakit yang sudah mengembangkan untuk itu. Kemudian yang ketiga dukungan kebijakan. Ya. Baik itu ya kalau di Bali kan mungkin dinas kesehatan sebagai pemangku kesehatan, bidang kesehatan, kemudian rumah sakit dan tim dokter juga ada yang untuk itu, yang ini, sehingga diputuskanlah bahwa terapi plasma konvalesen itu di Bali kita mulai gitu. Jadi sudah dimulai gitu. Nah sekarang kita sedang berusaha untuk sementara yang 5 pasien tadi yang sebutkan itu plasmanya didatangkan dari Jakarta. Oh masih datang dari Jakarta ya? Belum dari donor orang-orang yang sembuh di Bali ya dok ya? Betul. Apa kendalanya dok? Berarti tidak ada yang mau donor atau apa atau belum dapat informasi sebenarnya kalau menurut dok? Sebenarnya kalau aspek teknis pengambilan darahnya, prosesnya itu kami di UTD di Provinsi Bali tidak masalah. Tidak masalah ya? Teknik yang ada 2 teknik yaitu LD dan teknik apresis itu kita sudah lakukan juga pada pengolahan darah yang seperti biasanya. Yang jadi masalah adalah mencari calon donor. Calon donor. Padahal sudah ada 2.000 orang yang sembuh ya, 2.000 orang sembuh, tapi susah jadi donornya. Kendalanya apa dok itu kalau? Ya pertama memang kita coba untuk komunikasi dengan calon donor beberapa orang. Itu memang satu faktor psikologisnya masih, karena mereka mungkin belum terpapar dengan baik mengenai informasi bagaimana COVID dan setelah sembuh dan sebagainya. Karena mereka beranggapan saya baru sembuh dok. Kemudian terus kalau sekarang diambil darah saya, antibodi saya, bagaimana saya menjadi diri saya akan menjadi lemah lagi dok. Padahal sebenarnya tidak dok ya? Tidak. Bisa kalau sudah sembuh, diambil donornya, darahnya, dia tidak akan mengurangi antibodi dalam tubuhnya sebenarnya. Artinya secara konsentrasi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya. Tapi kan ini pemikiran awam yang mungkin memang menjadi pekerjaan kita. Makanya kita harus gencar, terutama teman-teman yang di ujung tombak ya, jadi puskesmas maupun relawan PNI, kita minta untuk melakukan edukasi pada calon donor ini bahwa ini tidak ada pengaruh terhadap tubuh daripada calon donor. Yang kedua mungkin kami melihat adalah masalah ya ini jarak juga. Mungkin mohon maaf karena kita evaluasi di Bali ini UTD yang ada 1 UTD provinsi, PMI provinsi, kemudian ada 9 UTD kabupaten kota. Jadi ada yang tidak memiliki fasilitas terutama di penyimpanan. Penyimpanan karena itu harus suhu di bawah 30 derajat Celcius, minus 30 derajat Celcius. Itu yang punya hanya kita provinsi sama Badung. Sedangkan mesin apresis itu hanya punya provinsi dan Tabanan. Kalau lainnya masih saya anggap sebagai standar minimal yang itu artinya kalau misalnya ada yang mau donor, kalaupun dia bersedia, dia harus datang ke UTD provinsi atau ke Tabanan. Kemungkinan besarnya ke sini. Tapi kalau dia jaraknya jauh agak susah juga gitu dok ya. Kami begini, kalau di teknik LD itu kan tidak, karena kalau mesin apresis mungkin resiko juga ini bukan mesin mobile gitu, jadi kami rencana hari ini kami akan rapat dengan teman-teman UTD Kabupaten Kota bahwa teman UTD Kabupaten Kota mereka tetap berpartisipasi sampai ke tingkat kalau screening itu di rumah sakit nanti untuk apakah dia nanti swab dan sebagainya itu kan rumah sakit. Setelah dinyatakan ini calon ini memenuhi syarat, teman di UTD Kabupaten Kota bisa melakukan pengambilan darah kalau itu teknik LD. Tapi harus segera juga mengirim pada kami yang di provinsi. Jadi pendonornya tidak perlu ke Denpasar, kan gitu. Bisa di daerah masing-masing. Cuma memang harus segera karena itu tidak boleh lebih dari 6 jam. Jadi ini adalah hal yang menjadi persyaratan kita gitu. Nanti pengolahan sama penyimpanan mungkin bisa dilakukan di UTD provinsi dan di Kabupaten Badung. Kan itu yang menjadi ini strategi kami. Jadi sehingga nanti harapannya teman-teman itu di faktor nanti pendampingan edukasi juga bisa berperan pada kawan-kawan relawan dan dok, kalau mungkin yang perlu diperjelas lagi dok tentang persyaratan apa saja syaratnya yang mau donor itu misalnya. Betul. Apakah dia sudah pernah sembuh berapa hari yang lalu atau seperti apa? Jadi persyaratan umumnya adalah calon donor ini mereka yang sudah sembuh dari penyakit COVID.
Kemudian paling bagus adalah setelah 14 hari dinyatakan sembuh, itu mereka akan melakukan untuk donor plasma ini. Kemudian yang kedua adalah selama 14 hari itu tidak ada keluhan tentang COVID ini, penyakit COVID. Yang berikutnya adalah mereka bisa laki atau perempuan. Tapi kalau yang perempuan syaratnya adalah mereka belum pernah hamil dan belum pernah dilakukan transfusi darah. Gitu. Kemudian kalau dari syarat umur itu 17 sampai 60 tahun. Kemudian berat badan minimal 55 kg. Kemudian tensi itu normal, nadi juga normal. Gitu. Itu secara umumnya. Nanti akan ada dilakukan tes swab, mereka harus negatif 2 kali setelah dinyatakan sembuh itu. Jadi sebelum mereka jadi pendonor ini tes swab 2 kali, itu dinyatakan negatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah tes virologi. Jadi cuma konsentrasi katanya, tapi namanya antibodinya itu kalau bisa yang bagus itu adalah lebih dari 1/320. Itu teknik di pemeriksaan laboratorium. Nah kalau sudah mereka memenuhi syarat ini, baru nanti akan diambil proses pengambilan darahnya ini, gitu. Dengan cara LD atau aperisis gitu ya. Agak banyak juga ya syaratnya. Tapi saya kira ini sangat penting ya. Kalau misalnya seseorang ada yang sudah mau menjadi donor darah yang memenuhi persyaratan, bagian dari pahlawan juga sebenarnya, Dok, ya, bisa dikatakan. Itu akan menyelamatkan banyak orang gitu ya. Dari beberapa calon setelah kemarin tanggal 15 kita ini sekarang mulai bermunculan ke UTD. Mereka menyatakan ya mungkin ini yang sudah mereka paham dengan artinya terapi plasma ini. Mereka datang, "Dok, kami mau untuk berdonor untuk plasma." Jadi mungkin kemarin donor perdana kita tanya, kebetulan dokter jadi presiden gitu. Jadi kita tanya gimana rasanya di ruang isolasi dan sebagainya gitu. Jadi mereka merasakan ada satu hal yang menyebabkan mereka berkeinginan untuk berdonor. Saya ingin membantu mereka yang sakit ini supaya bisa lebih cepat keluar dari ruang isolasi, karena ini kan bisa memperpendek daripada hari rawat, kesembuhan akan bisa meningkatkan, itu yang jadi gitu. Jadi itu. Dan oleh Pak Dekan Fakultas Kedokteran sudah dicanangkan bahwa kita pendonor ini dimulai dari kalangan tenaga kesehatan. Jadi kalau bisa tenaga kesehatan aja berani untuk berdonor, mudah-mudahan masyarakat awam nanti mereka lebih yakin lagi untuk melakukan donor ini. Gitu. Baik. Terima kasih, Dokter. Saya kira ini informasi yang penting juga buat masyarakat. Jadi di Bali sudah dilaksanakan teknik terapi plasma konvalesen gitu ya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat penyembuhan. Walaupun tidak menjadi terapi yang tunggal, Dok, ya. Tapi ini pada titik tertentu memang sudah dibuktikan bisa mempercepat, dan sekarang yang dibutuhkan adalah donor. Jadi mungkin masyarakat yang sebelumnya pernah terpapar virus COVID-19 sudah dinyatakan sembuh dan memenuhi persyaratan bisa menjadi pahlawan lah, katakan begitu, dengan berdonor darah. Bisa datang langsung ke UTD Provinsi di Rumah Sakit Sanglah, Dok, ya. Itu nanti akan didata di sana, di screening dulu. Baik, sekali lagi terima kasih, Dok. Mudah-mudahan terapi ini bisa segera menyembuhkan, katakanlah mempercepat penyembuhan pasien-pasien COVID-19 sehingga kita bisa segera terbebas, walaupun masih jauh ya. Tapi mudah-mudahan usaha ini bisa mendatangkan hasil. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.